Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, di pertemuan kali ini saya Yahya Al-Afkari akan menyampaikan sedikit tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia, yang dari mana makalah ini disusun oleh Irfani Awaludin Faza dan saya sendiri Yahya Al-Afkari. Saya mewakili kelompok pertama di pertemuan kedua kali ini. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau 8. Karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Selain pedagang, ada juga dengan cara mendakwah, seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Merekalah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Di Jawa sendiri, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Di Mojokerto juga telah ditemukan ratusan makam Islam kuno. Diperkirakan makam ini adalah makam para keluarga Istana Majapahit. Di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak pada abad ke-18. Di hulu Sungai Pawan, Kalimantan Barat, ditemukan pemakaman Islam kuno. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai. Di Kalimantan Selatan, melalui Kerajaan Banjar. Dan dari Kalimantan Tengah ditemukannya Masjid Gede di kota Waringin yang dibangun pada tahun 1434 Masehi. Di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat Gorontalo. Selanjutnya, Kerajaan Demak. Kita akan membahas sejarah berdirinya Kerajaan Demak dan masa kejayaan serta runtuhnya Kerajaan Demak. Yang pertama, sejarah berdirinya Kerajaan Demak. Demak sebelumnya adalah sebuah daerah bernama Bintoro atau Gelagahwangi yang merupakan daerah kadipaten di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Suatu ketika, Raden Patah diperintahkan oleh gurunya, Sunan Ampel dari Surabaya, untuk merantau ke barat dan bermukim di sebuah tempat yang terlindung oleh tanaman Gelagahwangi. Raden Patah adalah putra dari Raja Brawijaya dari istrinya yang disebut Putri Cina. Dalam perantauannya itu, Raden Patah menemukan tempat yang dimaksud. Sunan Ampel kemudian menamainya sebagai Demak. Pada saat itu, wilayah kekuasaannya mulai memisahkan diri dan saling serang karena merasa sebagai pewaris tahta Majapahit yang sah. Raden Patah yang mendapat dukungan dari Wali Songo dan Ki Ageng Pengging kemudian diangkat sebagai Bupati Demak oleh Prabu Brawijaya dengan ibu kota di Bintara. Setelah merasa kuat karena memiliki daerah yang strategis dan mempunyai dukungan dari Wali Songo, para wali menyerahkan agar Raden Patah menjadikan Demak sebagai kerajaan Islam dan sepenuhnya memisahkan diri dari Kerajaan Majapahit. Raden Patah kemudian mengumpulkan para pengikutnya untuk melawan Kerajaan Majapahit. Setelah Kerajaan Majapahit berhasil dikalahkan, Kerajaan Demak resmi berdiri sebagai kerajaan Islam. Masa kejayaan Kerajaan Demak berlangsung saat dipimpin oleh Sultan Trenggono di tahun 1521 sampai 1546. Sultan Trenggono naik tahta setelah Pati Unus.
Letak kerajaan Demak berada di Demak, Jawa Tengah. Pada periode Sultan Trenggono, wilayah kekuasaan Demak meluas ke Jawa bagian timur dan barat. Pada tahun 1527, pasukan Islam gabungan dari Demak dan Cirebon yang dipimpin oleh Fathahillah atas perintah Sultan Trenggono berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa lalu diganti menjadi Jayakarta yang berarti kemenangan yang sempurna. Jayakarta kelak berganti nama dengan Batavia, lalu Jakarta, ibu kota Republik Indonesia. Sultan Trenggono wafat pada tahun 1546. Insiden saat menyerang Panarukan Situbondo yang saat itu dikuasai kerajaan Belambangan atau Banyuwangi membuat Sultan Trenggono terbunuh. Selanjutnya runtuhnya kerajaan Demak. Keruntuhan kerajaan Demak disebabkan oleh pemberontakan Adipati Hadiwijaya, penguasaan Pajang pada tahun 1556. Hadiwijaya semula sangat setia pada Demak. Pemberontakan Hadiwijaya disebabkan oleh Arya Penangsang yang membunuh Sunan Prawata dan Pangeran Kalinyamat. Pemberontakan Adipati Hadiwijaya menyebabkan runtuhnya kerajaan Demak menjadi Fazal atau wilayah kekuasaan Sultan Pajang. Selanjutnya kerajaan Mataram Islam. Dan kita akan membahas yang pertama, sejarah berdirinya kerajaan Mataram Islam. Yang kedua, masa kejayaan kerajaan Mataram Islam. Dan yang terakhir, runtuhnya kerajaan Mataram Islam. Pertama, sejarah berdirinya kerajaan Mataram Islam. Sejarah kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Ki Ageng Pemanahan membantu Raja Pajang, Sultan Hadiwijaya mengalahkan Arya Penangsang dari Jepang. Atas jasanya, Ki Ageng Penahan dianugerahi wilayah tanah di hutan Mentaok atau sekarang bernama Kota Gede, Yogyakarta. Ki Ageng Pemanahan membangun tanah tersebut menjadi desa yang makmur dan setelah ia meninggal, perannya diteruskan oleh putranya, Danang Sutawijoyo atau Raden Ngabehi Loring Pasar. Setelah itu, Sutawijaya mulai memberontak pada Pajang yang masih dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Pertempuran antara Pajang dan Mataram berhasil dimenangkan oleh Sutawijoyo. Setelah Sultan Hadiwijaya sakit dan akhirnya wafat, Sutawijaya mendirikan Kesultanan Mataram. Selanjutnya masa kejayaan kerajaan Mataram Islam. Sejarah puncak kerajaan Kesultanan Mataram Islam terjadi pada era Sultan Agung Hayakrasukuma pada tahun 1613 hingga 1645 Masehi. Sosok bernama muda Raden Mas Rangsang ini adalah cucu pendiri Kesultanan Mataram Islam, Panembahan Senopati pada tahun 1587 sampai 1601 Masehi. Panembahan Senopati mendeklarasi Kesultanan Mataram Islam pada tahun 1584 Masehi di atas Mentaok atau Yogyakarta. Panembahan Senopati akhirnya dinobatkan pada tahun 1587 Masehi dengan gelar Panembahan Senopati ing Alago Sayyidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa. Di bawah pemimpinan Panembahan Senopati, Kesultanan Mataram Islam berhasil menguasai beberapa wilayah di sekitar Bengawan Solo, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Tahun 1601, Panembahan Senopati wafat dan digantikan oleh putranya Raden Mas Jolang atau Prabu Hayakrawati. Pada tahun 1613, Prabu Hanyakrawati meninggal dunia karena mengalami kecelakaan sewaktu berburu rusa di hutan Kerapia. Runtuhnya kerajaan Mataram Islam. Keruntuhan Mataram Islam mulai setelah Sultan Agung wafat dan tahta kerajaan jatuh ke tangan Amangkurat I. Amangkurat I memiliki sifat yang bertolak belakang dengan sang ayah, bahkan disebut sebagai raja yang begis. Setelah tragedi demi tragedi terjadi, rakyat mulai takut dan terbentuk sikap antipati. Akibatnya rakyat bersatu menyerang kerajaan di bawah pimpinan Pangeran
Trunojoyo dari Madura. Dan dalam serangan itu Amangkurat I wafat. Putra mahkota meminta dukungan VOC untuk membubarkan pasukan Trunojoyo. Dengan bantuan VOC, putra mahkota pun berhasil menyingkirkan Trunojoyo. Putra mahkota kemudian naik takhta dengan gelar Amangkurat II dan memindahkan ibu kota Mataram ke Kartasura. Pada masa pemerintahan Raja Jar berikutnya, Kesultanan Mataram tersebut mengalami pergolakan besar. Pergolakan di kerajaan kemudian resmi diakhiri melalui perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755. Dalam kesepakatan tersebut, Kesultanan Mataram dibagi menjadi dua kekuasaan, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta dan Nagari Kasunan Surakarta. Kesultanan Ngayogyakarta diserahkan pada Hamengkubuwono I, sementara Kesunanan Surakarta dipimpin oleh Pakubuwono. Kerajaan Mataram Islam banyak menyisakan peninggalan baik di Surakarta ataupun Yogyakarta. Berikut berbagai bangunan peninggalan kerajaan Mataram Islam di Surakarta. Yang pertama, benteng Vastenburg. Yang kedua, Pasar Gede Harjonagoro. Rumah Sakit Kadipolo, Masjid Agung, Keraton Surakarta, Taman Sriwedari. Berikut ini beberapa bangunan peninggalan kerajaan Mataram Islam Yogyakarta. Masjid Agung Gede Kauman, Masjid Kota Gede, Masjid Patok Negara Sultoni, Ploso Kuning, Pasar Kota Gede, Kompleks Makam Kerajaan Imogiri. Terima kasih. Baik, itu mungkin cukup sekian dulu presentasi dari saya, dari kami. Semoga ini bermanfaat, dan jikalau ada salahnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.